Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, yo, yo. Ya, oke. Sekarang sudah, wow, nggak kerasa udah masuk, udah episode ke-20 ya. Episode 20 hari ini spesial. Gua nggak akan bahas hal-hal di luar teknisnya sepak bola. Maksudnya ya, di luar pertandingan. Tapi hari ini gua mau review karena malam ini bakal ada pertandingan Coppa Italia dan DFB Pokal. Kalau DFB Pokal, kalian kalau mau tahu pertandingan Jerman silahkan nonton di streaming YouTube. Streaming YouTube ada yang live. Terus kalau di Coppa Italia kebetulan ada salah satu panditnya juga bakal siaran itu di UCTV, kan bisa nonton di UCTV sama TVRI untuk pertandingannya. Tapi kita lihat dulu ya, kita akan uh, review pertandingannya. Tapi gua jelasin dulu, preview ini hanya preview di atas kertas, dan uh, gue juga akan bicarain tentang atas bawah basah keringnya aja ya, bukan angka akurannya ya. Jadi cuman atas bawah basah kering sama uh, previewnya sedikit. Ya, kita mulai. Pertama, untuk nanti malam itu ada Milan Torino. Milan Torino ini kita tahu ya, Giornata kemarin, Giornata 17, Milan berhasil mencuri poin dari Torino di kandang sendiri 2-0, menangnya dari Casey sama si Leo ya. Leo dan Casey yang bikin gol. Ini membuktikan sekali lagi Milan bounce back. Milan bisa menang dari Torino. Artinya ya, untuk kalau gue ngeliat ini pertandingan ini, sebenarnya gue akan lihat ini bawah kering. Kenapa gue bilang ini bawah kering? Maksudnya Torino yang bakal menang tipis. Karena pertama gue harus ingetin ya, Torino tuh punya dua penyerang, empat pemain bertipe penyerang, bertipe yang cepat dan menyerang. Dua striker itu Simone Zaza dan Andrea Belotti, dua sayap mereka Christian Ansaldi dan Simone Verdi, di tengahnya dikomando sama Thomas Rincon, belakangnya dikomando Armando Izzo dan juga Salvatore Sirigu. Itu key playernya Torino buat yang belum tahu. Kalau Milan kita tahu mereka mengandalkan kolektivitasnya. Gue yakin besok aja, besok. Sorry tadi komersial break. Kalau untuk Milan lebih mengandalkan kolektivitas timnya, di mana mereka gak ada Ibra pun distribusi gol mereka juga cukup banyak kan, dari berbagai sektor, dari belakang, tengah, depannya masih ada Leo dan Rebic. Jadi gue masih yakin sebenarnya Milan tetap ada peluang menang. Tapi gue bilang di sini Torino, kenapa? Sekali lagi, buat Torino ini adalah ajang retribution atau ajang redemption yang mereka, ajang untuk menebus kegagalan mereka kemarin saat melawan Milan. Dan apalagi chance mereka adalah kalau mungkin gagal untuk menaikkan peringkat, at least melaju jauh di Coppa Italia adalah peluang mereka untuk menembus Eropa. Apalagi untuk tim-tim kecil ya, kan gue udah bilang nih, Piala Ciki ini model-model Piala Ciki kayak FA Cup, Piala Liga, Coppa del Rey, DFB Pokal, Coppa Italia atau KNVB Beker atau Taka Liga, Taka Portugal, itu Piala Liga Portugal atau Piala Portugal, itu emang orientednya adalah lebih condong, sebenarnya gue kalau mau objektif, harus dimenangkan oleh klub-klub kecil. Dan memang turnamen-turnamen ciki kayak gini juga ajang pembunuhan bagi klub-klub besar, karena prioritinya klub-klub besar adalah survive di peringkat atas liga atau juara, bahkan bisa juara untuk nembus ke Liga Champion. Sedangkan prize untuk Piala Ciki kan lumayan gede juga, yaitu untuk tim kecilnya bisa nembus ke Liga Eropa musim depan, langsung masuk fase grup. Oke, kita next berikutnya Fiorentina Inter. Oke, di pertemuan terakhir Inter Milan tuh berhasil menggasak Fiorentina 4-3. Padahal kita tahu Fiorentina juga punya pemain yang diperkuat oleh tengahnya, dikomando oleh Borja Valero dan Jack Bonaventura. Yang gue sangat sayang kenapa Bonaventura harus hengkang dari Milan, harusnya ke Fiorentina. Terus di sisi sayapnya mereka masih mengandalkan Ribery di kiri dan kanan, ada Callejon, depannya ada Vlahovic, terus ke belakang kita mundur ada Caceres, Pezzella kaptennya, dan juga Milenkovic. Dan apalagi kita tahu awal musim kemarin Milan sempat mengincar Milenkovic, Pezzella, Chiesa, tapi Chiesa udah direbut sama Juve, dan Pezzella sama Milenkovic batal pergi.
Dan Inter kemarin juga baru imbang. Ini ngenes juga ya Inter karena mereka cuma meraih hasil imbang saat melawan Roma. Padahal mereka udah unggul loh, unggul 1 gol, udah 2-1 di babak itu, dan gue sempat nonton. Tapi balik lagi, permainannya Conte itu terlalu terlalu mengandalkan sayap tengah bolak-balik. Syukur-syukur bisa counter, yang boleh dibilang pragmatis berputar-putar di situ aja. Tapi ya memang hasil imbang kemarin sebenarnya harusnya jadi tabokan buat Conte. Lu harus, kalau lu pengen bersaing sama Milan untuk Scudetto, lu harus mengubah sedikit gaya permainan lu atau mengubah komposisi pemain. Dan gue sebenarnya pengen lihat sih, gue pengen bukan melihat masalah kemenangannya aja, tapi gue pengen lihat bagaimana Conte bisa mengubah komposisi pemainnya di pertandingan lawan Fiorentina ini. Paling nggak sebagai tes lah, tes dimana apakah nanti di next Giornata 17 di Giornata 17 mereka bisa 18, apalagi itu akan lawan Juventus, udah pasti udah jadi ujian berat, harus menang juga, ini apa, dengan menang lawan Juve aja itu Inter masih memperpanjang nafas bersaing dengan Milan. Tapi kalau kalah ya bye bye, siap-siap untuk disalip Inter. Oke, untuk gua ngeliatnya ya, ini tahan deh, tahan karena gue yakin Fiorentina pun dengan kekuatan Kalevan dan Ribery, mereka masih bisa, tengahnya dan sayapnya deh, itu masih bisa ngasih kejutan sama Inter. Apalagi uh, ini kan Fiorentina juga dilatih oleh Prandelli, yaitu pelatih legendarisnya Fiorentina juga. Jadi gue yakin Prandelli pun juga udah nyusun taktik terbaiknya. Dan ini juga buat Fiorentina sebenarnya akan jadi peluang baik maju jauh sama dengan persiapan mereka kembali ke Eropa. Dan gue punya harapan sentuhan magis Prandelli bisa membawa kembali Fiorentina main di Eropa walaupun lewat jalur Coppa Italia. Oke, next. Itu jam 9 ya, jam 9 besok malam. Terus berikutnya 11.45 ada Napoli Empoli. Ini gue nggak usah ngomong sih, gampang ya. Napoli Empoli, Napoli udah pasti nih, atas basah udah pasti dimenangin Napoli dengan gampang. Juve Genoa ini kalau pemain andalannya pasti Goran Pandev diandalkan banget, apalagi Goran Pandev lagi dalam euforia setelah membawa negaranya lolos ke Euro untuk pertama kalinya. Jadi gue bilang Pandev sangat semangat banget untuk melawan Juventus juga. Dan kembali lagi, ini turnamen yang bisa membunuh para raksa. Dan konsentrasi Juve, sebenarnya gue yakin Juve pun juga udah, walaupun dibilang mungkin mereka harus menang di setiap pertandingan, tapi gue yakin Pirlo tuh udah mikir bahwa ini akan gue lepas ke pemain-pemain yang cadangan deh untuk ini, lawan Genoa. Apalagi ini bukan pertandingan yang penting juga, lawan Genoa juga, dan mereka masih bisa ketemu Genoa lagi, bisa digasak di Liga. Kalau gue ya, ini atas basah aja, nggak sampai basah kuyup untuk Juve Genoa. Lalu untuk Sassuolo Spal baru degradasi musim kemarin ya, lawannya Sassuolo ini udah pasti atas basah atas basah kuyup, bisa atas basah kuyup. Atalanta Cagliari ini kemarin itu mereka dapat hasil yang kurang memuaskan juga ya, kalah dari Fiorentina, menang dari, sebentar gue cek dulu ya, hasil terakhirnya Fiorentina sama Cagliari itu, sebentar, sebentar, hasil terakhirnya itu, oh ya, Cagliari kurang memuaskan ya hasilnya, mereka kalah tipis 1-0 dari Fiorentina. Karena mereka diperkuat oleh Diego Godin yang berpengalaman, terus ada Ragnar Klavan, buangannya Liverpool, sama Rasvan Marin, buangannya Ajax, sama anaknya Diego Simeone, Giovanni Simeone. Masih, dan kebetulan mereka sudah mendapatkan kembali si anak hilangnya, yaitu si Raja Nenggolan. Si Lek Nenggolan ini kan sudah balik ke Cagliari. Jadi gue bilang motivasinya akan tinggi banget dengan Cagliari yang dipimpin oleh Lek Nenggolan.
mungkin bisa ngasih perlawanan. Gue akan tahan ini pertandingannya Jumat tengah malam jam 3.15. Gue akan ngasih ini nahan dulu buat Atalanta juga, karena um, Atalanta masih bisa ngasih perlawanan, bisa menang, tapi gue bilang ini akan ditahan, akan sangat ketat Atalanta Cagliari. Roma Spezia, ini dua tim yang hasilnya kemarin di Serie A sangat berbanding terbalik ya. Spezia unik bisa menang dari Sampdoria 2-1, menangnya pun juga tipis. Itu juga luar biasa untuk tim promosi sekelas Spezia, ini udah luar biasa banget. Kemudian Roma kemarin juga dapat hasil nggak begitu memuaskan dengan imbang lawan Inter juga. Kita lihat peringkatnya Spezia saat ini, mereka di peringkat 14. Wow, sudah naik jauh peringkat mereka udah naik jauh. Jadi boleh dibilang Spezia Roma harus hati-hati sih lawan Sampdoria aja. Mereka bisa menang, masa lawan Roma bisa ditahan sih, gue bilang. Jadi gue bilang ini tahan tahan, mungkin 30% tahan dari gua, tapi 70%-nya adalah atas basah untuk Roma. Lazio Parma ini baru kemarin, belum lama ketemu juga kan ya. Lazio menang dari Parma, ketemu lagi, dan gue bilang ini sih bisa jadi menang Lazio lagi. Jadi ya menang atas 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 basah bisa basah kuyup sih, karena yakinnya adalah Parma materinya pun juga nggak banyak yang bagus, paling mentok cuman Gervinho, terus Inglese, Kuka, sama Cornelius. Itu pun juga udah terbatas banget, dan Parma pun juga kayaknya mungkin akan melepas turnamen ini, mengingat mereka sedang fokus berjuang untuk naik peringkat. Dari mereka di peringkat 19 loh saat ini, bisa degradasi lagi. Dan gue bilang gue mempertanyakan what's wrong dengan Parma, padahal mereka udah naik dari D ke C terus ke B. Mereka 2 musim bisa stay di Serie A, sekarang malah turun begini. Dan untungnya sekarang mereka manggil kembali Roberto De Aversa. Semoga De Aversa bisa memberi angin segar untuk Parma agar mereka bisa survive lagi di Serie A. Oke, dari gua untuk itu cukup. Terus kita lihat deh di pokal ya, di pokal pertandingannya apa aja. Nah, ini dia untuk pertandingannya di FB Pokal. uh, ada ya nanti malam nih, barengan juga jadwalnya. Ada Leverkusen lawan Eintracht Frankfurt ini di streaming aja ya. Kalau menurut gua sih ini bakal tahan sih dua-duanya. Leverkusen dan Eintracht Frankfurt memiliki sejarah luar biasa, apalagi di Bundesliga. Ini juga salah satu class of titan yang Bundesliga selain kemarin yang Mönchengladbach sama Munchen. Ini pasti tahan, gue bilang. Leverkusen yang diperkuat Lucas Alario, Eintracht Frankfurt dengan Andre Silva sebagai motor golnya. Ini bakal jadi perlawanan yang seru. Gue akan milih untuk tahan. Kalau nextnya ada Munchen Holstein Kiel. Holstein Kiel ini divisi 3 ya, divisi 2 Bundesliga sama Munchen. Kalau ini sudah jelas menang Munchen sih, udah ketahuan pasti menang Munchen. Dan kalau undiannya sih kayaknya sih bisa aja Munchen ketemu Darmstadt ya kalau hasilnya menang ini ya. Pertandingannya di jam yang sama tapi beda hari ya, nanti malam itulah perkusan Eintracht Frankfurt, Kamisnya Munchen Holstein Kiel. Nah, itu dari gua sih untuk ini. Gue bingung sih tapi gue bakal nonton dua-duanya sih, karena gue bilang dua-duanya bakal seru, Milan Torino sama Leverkusen Eintracht Frankfurt. Oke, kita mau lihat sebentar ke FA Cup ya, yang dibilang Piala Ciki. Udah keluar hasil undiannya dan kita mau lihat jadwalnya. Jadwalnya masih minggu depan. Tanggal 23 jadwalnya masih tanggal 23. Putaran keempatnya masih 23, masih agak jauh juga. Kalau itu bisa nonton di beIN Sport ya. Oke, untuk episode spesial 20 episode ini sudah cukup.
untuk preview dan juga for handicapnya, tapi bukan handicap angka. Oke, dari gue cukup. Ciao.